Halo teman-teman, selamat datang lagi di hari ke-16, 100 hari belajar Python. Dan pada hari ini, pada hari ke-16 ini kita akan belajar tentang Object Oriented Programming atau OOP di Python dengan mencoba untuk membuat ulang project mesin copy kita di hari ke-15, tapi kali ini dengan menggunakan Object Oriented Programming. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai membuat copy mesin kita dengan menggunakan Object Oriented Programming. Dan di sini kita sudah disediakan beberapa file, isinya adalah beberapa kelas, yaitu ada kelas yang berhubungan dengan keuangan, kemudian ada kelas yang juga berhubungan dengan menu minuman, dan ada juga kelas yang berhubungan dengan coffee maker. Dan di sini saya sedang melihat-lihat kelas coffee maker. Di sini saya sedang membaca code-nya dan melihat bagaimana kurang lebih code di Python dalam hal pembuatan kelas, method, dan juga initialization-nya. Nah, di sini saya melihat ada beberapa keyword yang saya tidak paham sampai saat ini, yaitu ada init, ada self, karena memang semua ini belum diajari. Dan ini sekarang saya sedang melihat kelas menu, dimana di kelas menu ini diinisialisasi menu-menu copy yang bisa dibuat oleh mesinnya. Kemudian saya sedang melihat kelas money machine. Pada kelas ini semua hal yang berhubungan dengan keuangan ada di sini. Ada function report, ada function process coin, ada function make payment untuk melakukan pembayaran. Pada file main.py-nya kita sudah disiapkan beberapa code untuk import kelas-kelas tadi, dan sekarang kita akan mulai mengoding copy mesin kita. Di sini saya sedang menginisialisasi objek dari kelas menu, di mana objek dari kelas menu ini bisa kita pakai untuk mengakses items-items yang bisa kita pakai untuk pembuatan copy-nya. Dan di sini kita sedang membuat while loop untuk mesin kopinya, di mana di dalamnya kita akan meminta user untuk memilih minuman kopi apa yang mereka ingin buat. Kemudian di sini saya menggunakan method findDrink dari kelas atau dari objek myMenu. Metode ini digunakan untuk mencari atau untuk menemukan minuman yang dipilih oleh user apakah tersedia di mesin kopi. Dan jika tidak tersedia, maka kita akan beritahu user dan akan mengulangi loopingnya ke looping berikutnya.
Setelah kita mendapatkan data order drink atau minuman apa yang akan diorder, kali ini kita membutuhkan sebuah metode untuk mengambil atau meminta user untuk memasukkan uang pada mesin kopi kita. Kemudian di sini kita menginisialisasi objek baru dari kelas coffee maker. Kita akan pakai metode isResourceSufficient untuk memeriksa apakah mesin kopinya masih memiliki cukup bahan baku untuk membuat minuman yang dipilih oleh user. Di sini kita menyediakan menu report, dan jika user memilih report maka kita akan menampilkan data-data stok bahan baku dari mesin kopinya dengan memanggil metode report dari objek myCoffee. Di sini saya sedang melakukan beberapa pengecekan setting IDE karena saya melihat ada error keyboard interrupt di konsol, dan saya coba utak-atik sedikit IDE-nya. Kita lanjutkan, kita akan inisialisasi objek dari kelas money machine. Dan di sini kita menyediakan fitur untuk mematikan mesin kopi. Dan kemudian kita akan menggunakan objek tersebut untuk melakukan pengecekan, atau untuk melakukan, lebih tepatnya untuk meminta user memasukkan uang pada mesin dengan menggunakan metode make payment. Dan kita masukkan jumlah total yang harus dibayarkan oleh user ke dalam metode make payment ini, dimana nanti metode ini akan meminta user untuk memasukkan coins ke dalam mesin dan akan melakukan pemeriksaan apakah uang yang dimasukkan oleh user cukup atau tidak. Setelah itu kita akan memanggil metode makeCoffee dengan parameter order drink, minuman yang dipilih oleh user. Metode ini akan membuat minuman dan akan mengurangi jumlah dari stok bahan baku yang ada dalam mesin.
saya sedang melakukan pengetesan dan melihat ada error, yaitu errornya adalah missing one required positional argument cost di dalam metode make payment. Di sini saya mengira kalau saya harus melakukan keyword binding pada parameter. Karena saya melihat pada parameter urutan pertama itu ada keyword self. Tapi ternyata bukan itu permasalahannya. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu bugnya dengan melakukan pencarian di internet. Dan pada Stack Overflow ini saya menemukan bahwa karena bug itu terjadi karena saya lupa inisialisasi dengan sempurna objek dari My Machine-nya. Dengan menggunakan konsep OOP ini kita bisa melihat bahwa sekarang code kita lebih teratur, lebih rapi, terkelompokkan dengan scope-nya masing-masing berdasarkan kelas masing-masing dengan jelas. Ini adalah salah satu kekuatan dari OOP. Oke, sekarang kita akan coba lagi coffee mesin kita. Sekarang coffee mesin kita berhasil membuat minuman. Kita coba lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video pada hari ke-16. Nantikan video berikutnya.